Peringatan, saya bukan penasehat keuangan. Informasi yang terkandung di sini adalah untuk tujuan informasi dan edukasi saja. Lakukan riset kalian sendiri bila ingin terjun ke dunia investasi. Ingat, investasi kripto dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar. Hai, selamat datang di channel The Web Venture di Weekend Crypto. Seperti biasa, di video kali ini gue akan ngebahas tentang kripto. Dan ya, gue akan upload tentang kripto di hari Sabtu atau Minggu. Jadi, kita langsung aja. Minggu ini harga kripto sangat fluktuatif. Kalau kita lihat Bitcoin, harga Bitcoin sempat turun drastis di hari Senin, lalu sempat naik lagi, dan hari ini turun lagi di hari Jumat. Jadi, gue record video ini di hari Jumat malam. Jadi tadi pagi harga Bitcoin itu masih naik. Kenapa naik? Karena ada berita yang sangat besar. Salah satunya Twitter yang secara resmi melakukan rollout alias mengeluarkan sebuah fitur yaitu Bitcoin tipping. Jadi kita bisa memberikan tips menggunakan Bitcoin di Twitter walaupun untuk sekarang hanya untuk pengguna iOS saja menggunakan Lightning Network layer 2 dari Bitcoin. Dan untuk kedepannya akan juga mengeluarkan fitur yang berhubungan dengan NFT dan itu membuat harga Bitcoin sangat naik. Saat gua cek Twitter pun di pagi hari banyak orang-orang yang bullish tentang Bitcoin dan sangat positif bahwa Bitcoin akan kembali ke level 50k. Tapi pada malam harinya terjadi perubahan yang sangat drastis. Jadi ada berita lain yang akan gue keluarkan yaitu Cina mendeklarasikan bahwa semua cryptocurrency adalah ilegal. Jadi semua transaksi menggunakan cryptocurrency ilegal. Dan ini langsung membuat harga Bitcoin, harga kripto menjadi merah, turun semua. Jadi ya ini adalah salah satu penyebab kenapa harga kripto turun ketika Cina mendeklarasikan bahwa semua cryptocurrency ilegal. Ini diumumkan oleh bank sentralnya Cina mengumumkan bahwa semua transaksi kripto ilegal dan ya akan memban semua digital token seperti Bitcoin. Jadi berita ini membuat harga Bitcoin crash alias turun. Oke, itu adalah dua berita yang menarik minggu ini dan terjadi di akhir minggu. Lalu kalau kita lihat chart dari Bitcoin, minggu lalu gue sempat mengatakan bahwa ada potensi untuk terjadi divergence dan harga kripto bisa untuk naik menembus ke 50k. Tapi itu nggak terjadi. Ternyata divergennya memang terbentuk. Di sini ada lower high dan di sini lower low. Lalu stokastik naik tapi gagal menembus ke level 80. Setelah itu diikuti oleh divergent, higher high, dan higher low. Harga Bitcoin pun turun drastis dan nggak naik lagi. Bahkan di sini ada higher high dan di sini ada higher low yang mengindikasikan bahwa harga kripto sedang turun lagi. Di sini kalau kalian lihat ini adalah yang terjadi sejak bulan Januari hingga bulan Mei 2021. Jadi di sini kalau kalian lihat harganya naik ke angka 2, 3, 4 lalu di fase 5 turun. Sekarang seolah-olah chart dari Bitcoin ini mengcopy apa yang terjadi di bulan Januari sampai bulan Mei ini. Jadi harga naik, lalu naik lagi, naik lagi, naik lagi dan turun di fase kelima. Ini kalau kalian lihat ini mirip banget ya. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Polanya mirip. Kalau saja ini benar-benar mengcopy apa yang sudah ada, maka kemungkinan kalau kita lihat di sini, harga terendah ketika sudah turun itu ada di level titik terendah di fase 1 ini ya. Berarti kita tarik garis di sini. Kalau chart Bitcoin ini mengcopy apa yang sudah terjadi, maka akan berhenti di angka 37k. Kalau tembus ke bawah ini, maka kemungkinan kita akan kembali ke bear market. Kita akan berada di bawah EMA 200 garis kuning ini selama mungkin bisa sampai 3 bulan sebelum akan naik kembali. Kalau itu terjadi, kemungkinan di Januari, Februari baru Bitcoin akan naik lagi. Itu salah satu kemungkinannya ya. Jadi kita bisa mencermati untuk mengawasi apakah Bitcoin akan bertahan di atas 37 atau turun ke 37. Kalau bertahan di 37, kemungkinan Bitcoin akan naik lebih cepat untuk menembus kembali ke 40k atau bahkan ke 50k.
Jadi hal yang paling harus diperhatikan di minggu yang akan datang adalah apakah Bitcoin stay di angka 37K atau turun ke bawah 37K. Dan saat ini Fear and Greed Index sekarang ada di level 33, jadi investor masih banyak yang ketakutan mayoritas. Jadi banyak yang sell, banyak yang jual dengan apa yang terjadi sekarang ini. Salah satunya karena tadi ya berita dari Cina yang melakukan ban terhadap semua cryptocurrency. Sebetulnya itu bukan berita yang perlu ditakuti berlebihan karena itu terjadi setiap tahunnya dan market dari kripto pun sudah sangat besar, jadi kemungkinan untuk pengaruh jangka panjangnya lebih sedikit dibandingkan beberapa tahun yang lalu ketika market dari Bitcoin ini masih cenderung lebih kecil ya. Tapi sekarang sudah terlalu masif. Menurut gua sih ini cuman akan ngefek jangka pendek aja. Jangka panjang Bitcoin akan tetap naik, kripto akan tetap naik. Itu kenapa gua akan coba buy the dip. Gua akan ikut untuk buy the dip. Jadi di sini gua akan beli Matic. Matic ini adalah layer 2 dari Ethereum. Jadi ya Ethereum gue yakin adalah salah satu yang terbesar ya di kripto, sekarang peringkat 2 kalau dari market cap-nya. Dan ya Ethereum ini banyak memberikan sebuah alternatif seperti smart contract yang sangat populer di Ethereum dan networknya sangat besar. Jadi Matic sebagai solusi ketika network dari Ethereum terlalu penuh dan fee di Ethereum terlalu besar ketika transaksi, maka bisa menggunakan Matic agar lebih murah dan lebih cepat. Jadi itu kenapa gue pilih Matic. Selain itu Matic sekarang lagi turun 50% dari all time high-nya. Dulu mungkin sekitar 34 ribuan ya harga dari Matic dari all time high-nya, dan sekarang harganya ada di 16 ribu. Dan ya menurut gue itu cukup menarik dan gue akan beli Matic. Gue akan beli 30 Matic sesuai dengan saldo gue. Gue beli Matic, berhasil. Sekarang gue punya Matic, gue punya 30 Matic. Selain itu gue punya pesanan terbuka pending order untuk TKO. Gue sih berharap TKO turun ke 22.000 dulu agar gue bisa beli 57,7 TKO. Jadi ya gue nggak tahu, bisa juga Matic ini harganya tetap turun terus turun sampai ke 10.000 mungkin, tapi kalau turun lagi ke 10.000 kemungkinan gue juga akan beli lagi dalam jumlah yang sedikit ya, nggak jumlah yang besar. Kenapa gue beli juga? Karena gue yakin setidaknya kalaupun ini turun terus nantinya tetap akan naik ya. Walaupun dalam waktu yang lebih panjang, mungkin butuh 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun untuk kembali ke harga normalnya. Dan itu gue nggak masalah ya. Jadi kalian kalaupun mau ikut berinvestasi, kalian harus pikirkan hal tersebut. Bahwa kalian bukan cari untungnya aja, tapi pikiran juga bagaimana kalau terjadi hal terburuk. Jadi jangan gunakan uang yang utama di finansial kalian ya. Tapi gunakan aja uang-uang yang memang disiapkan untuk hal-hal investasi seperti ini, bukan sebagai kebutuhan utama. Dan apa yang gue lakukan ini adalah resiko gue sendiri ya. Kalau kalian mau melakukan investasi itu juga resiko kalian sendiri. Itu kenapa di awal video gue selalu memberikan bahwa investasi adalah sesuatu yang beresiko. Jadi kalian harus hati-hati dan kalian harus siap dengan segala resiko yang akan terjadi. Lalu untuk harga-harga kripto minggu ini cenderung turun ya. Kalau kalian lihat di sini 7 hari ke belakang turun 11%, 18%, 7%. Rata-rata turun semua. Untuk koin-koin di 20 besar ini, 30 besar ini pada turun semua ya. Bahkan mungkin iya di 100 besar ini rata-rata merah semua ya. Dan ya semuanya pada merah. Dan gue itu tadi beli Matic atau Polygon sekarang namanya, yang ada di posisi 21. Jadi saran gue juga kalau kalian mau beli koin, kalau mau investasi di koin kripto, gue saranin sih koin-koin yang ada di 100 besar ya. Jangan koin yang di luar 100 besar. Kecuali kalau kalian sudah yakin dan tahu seluk-beluk dari koin tersebut. Seperti misalkan koin TKO. Koin TKO ini di luar 100 besar. Kalau kita lihat di sini, kita cari TKO. TKO itu ada di posisi 330. Tapi informasi yang gue dapatkan dari TKO ini cukup mudah karena koin dari Indonesia. Dan gue juga tahu apa yang dilakukan oleh TKO. Toko kripto itu adalah salah satu exchanger terbesar di Indonesia ya, bersama Indodex. Dan juga toko kripto ini didukung oleh Binance. Di sini kalau kalian tahu Binance Coin ini adalah yang mendukung toko kripto. Jadi di balik toko kripto itu ada Binance yang meng-backup. Jadi gue cukup yakin dengan toko kripto. Itu kenapa gue masih ada pending order juga di toko kripto, dan kalau pending order itu sudah tereksekusi, gue akan melakukan lock TKO lagi.
Jadi sekarang gue masih nunggu untuk pending order gue, semoga tereksekusi. Jadi ya seperti itu aja update gue minggu ini. Thanks for watching and see you in my next update video. And bye.